Fatherhood, fatherhood, unlimited love in my family. Coba deh, Anda bayangkan sebuah angka yang lagi berdetak mundur di dalam kepala Anda saat ini. 2190 hari. Itu waktu yang lumayan spesifik ya. Sangat spesifik. Kalau kita hitung-hitung, itu tuh persis 6 tahun pertama kehidupan anak Anda. Ya, waktu yang Anda miliki sebelum masa usia emas mereka itu hilang selamanya. Betul dan nggak bisa diulang. Bener banget. Setelah hitungan mundur itu sampai ke angka 0, masa balita yang penuh keajaiban itu bakal menguap. Balita yang selalu lari memeluk kaki Anda pas pulang kerja, perlahan akan berganti Jadi remaja yang mungkin lebih suka ngunci pintu kamarnya. Nah, itu dia. Cukup bikin kita nahan napas sejenakan. Makanya, hari ini, di Bedah Mendalam kita kali ini, kita punya misi khusus untuk Anda. Kita bakal membedah sebuah dokumen sumber yang sangat menggugah. Judulnya, I'm Fatherhood, seri 1. Ya, karya dari pakar pendidikan dan pengasuhan, Bapak Sarif Nurdin. Tepat. Misi kita ini sederhana, tapi dampaknya masif. Kita mau merombak total pola pikir usang tentang apa artinya jadi seorang ayah. Dari sekedar, mesin pencari nafkah, menjadi apa yang disebut di dokumen ini sebagai pembangun jiwa. Oke, mari kita bedah sama-sama. Kalau kita perhatikan tumpukan sumber yang kita bahas hari ini, saya harus bilang ini bukan sekedar buku panduan biasa. Bukan buku manual cara ganti popok gitu ya? Sama sekali bukan. Ini penggabungan yang sangat elegan. Ada unsur neuroscience, sosiologi, dan nilai-nilai spiritual yang sangat relevan buat tantangan keluarga modern saat ini. Menarik. Jadi ini tuh ibarat panggilan bangun buat para pria untuk menyadari kalau kekuatan terbesar mereka justru ada saat mereka benar-benar hadir di ruang keluarga. Nah, kata hadir itu yang jadi kunci. Karena ada satu konsep yang langsung narik perhatian saya pas baca sumber ini, yaitu mitos ayah yang penting ada. Hantu di ruang keluarga. Iya, istilahnya ngena banget. Coba deh, Anda, para pendengar, refleksikan ini. Secara fisik, tubuh Anda ada di sofa. Anda napas di ruangan yang sama dengan anak Anda. Anda bisa disentuh. Tapi jiwanya absen. Betul. Pikiran Anda tuh terkunci di layar ponsel. Sibuk balas email kantor yang sebenarnya bisa nunggu besok. Atau cuma sekedar scroll media sosial tanpa tujuan. Anda ngasih tubuh Anda ke keluarga, tapi nahan diri Anda yang sebenarnya. Dan yang sangat memukau dari hal ini adalah sains menunjukkan dampak dari kehadiran kosong itu dengan sangat-sangat jelas. Gimana tuh penjelasannya? Ada data dari Pusat Pengembangan Anak di Universitas Harvard. Pada usia dini, otak anak itu membentuk 1 juta koneksi saraf baru setiap detiknya. Kita koneksi setiap 1 detik. Ya, setiap detik. Wah. Bayangkan otak anak itu kayak sebuah kota yang lagi ngebangun jalan tol yang masif. Setiap kali seorang ayah merespons celotehan anaknya atau melakukan kontak mata, tersenyum balik, itu kayak nyemen jalan tolnya jadi permanen gitu. persis. Sebaliknya, kalau ayah cuma hadir fisik tapi nggak ngabaikan interaksi karena sibuk sendiri, ada jutaan peluang pembangunan jalan tol itu yang dibiarkan terbengkalai. Sayang banget ya. Banget. Dan The Grand Study dari Harvard juga ngebuktiin hal senada. Hubungan hangat dengan ayah itu adalah prediktor terkuat kebahagiaan anak saat mereka dewasa nanti. Dan ingat, waktu pengasuhan ini nggak punya tombol rewind. Nggak bisa diputar ulang. Ironisnya ya, nah disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Kalau di dunia kerja, banyak pria yang mungkin jadi bos tangguh, memimpin ratusan karyawan. Masa saya harus merangkak di lantai jadi kuda-kudaan buat anak saya? Ada ego maskulinitas yang ngerasa itu ngejatuhin wibawa. Padahal, studi dari Oxford University tentang humble parenting justru membalikan asumsi ego itu. Menurunkan ego dan bersedia kelihatan konyol, itu justru ngebangun empati yang luar biasa. Jadi anak malah ngerasa lebih aman ya? Betul. Dan sumber ini ngasih sudut pandang spiritual yang indah banget. Ingat kisah Luqman Al-Hakim? Ah iya, yang memanggil anaknya dengan sebutan Ya Bunayya. Ya, panggilan yang sangat lembut. Itu pesan kalau ketaatan anak nggak pernah lahir dari ketakutan ke figur otoritas yang kaku, tapi tumbuh dari rasa dicintai secara mendalam. Luar biasa. Tapi ya, ego ini sering sembunyi di balik musuh yang nggak kelihatan. Musuh yang ada di saku celana kita semua. Gadget. Iya,
Layar ponsel? Ini pertarungan kimiawi di otak sebenarnya. Layar ponsel itu ngasih apa yang kita sebut dopamin murahan. Dopamin murahan? Maksudnya gimana tuh? Setiap kilatan cahaya di layar, notifikasi, itu ngasih ledakan dopamin instan. Otak anak jadi pasif tapi kecanduan. Nah, musuhnya dopamin murahan ini adalah oksitosin. Hormon cinta. Betul. Hormon ini dilepaskan saat anak lakuin kontak mata fisik yang nyata dengan ayahnya. Layar bikin anak terisolasi, sementara wajah ayah bikin anak jadi manusia sosial yang berempati. Makanya solusi taktis di dokumen ini masuk akal banget. Ada strategi kotak parkir HP. Nah, ini praktek yang bagus. Sederhana sih, taruh kotak di dekat pintu masuk, begitu Anda pulang, HP langsung masuk situ. Kayak ninggalin senjata sebelum masuk zona damai. Terus, pakai mode Do Not Disturb otomatis. Dan bikin zona bebas layar ya, terutama di meja makan dan kamar tidur. Setuju. Meja makan itu kan harusnya buat ngobrol, kontak mata, bukan ngunyah sambil nunduk lihat layar. Tapi gini, pasti banyak pendengar yang mikir, saya ini jadwalnya padat banget. Pulang kerja udah capek banget, masa harus main berjam-jam? Anda nggak butuh waktu 24 jam, di sini rahasianya. Anda cuma butuh 15 menit. Cuma 15 menit? Iya, aturan 15 menit kehadiran penuh, full presence. Tanpa ngecek HP, tanpa mikirin deadline, hadir seutuhnya. Dampak neurologisnya jauh lebih kuat dibanding Anda 5 jam di sebelah anak tapi mata Anda ke TV. Masuk akal. Dan buat ngebantu, teks ini ngasih misi 7 hari ayah yang disesuaikan sama ritme energi pria. Contohnya hari Senin, itu kan hari yang melelahkan secara mental. Iya, dengar kata Senin aja udah capek. Makanya misinya disebut The Calm Start. Cukup bacain buku atau mendongeng, nggak usah yang berat-berat. Terus kalau Selasa? Selasa energi udah stabil, bisa mulai rough and tumble, gulat kasur. Ini menarik, gulat kasur kan kelihatannya cuma main kasar-kasaran. Tapi efeknya ke kontrol emosi itu nyata ya? Nyata banget. Lewat gulat fisik yang aman, anak belajar regulasi emosi. Kapan harus berhenti, seberapa kuat boleh dorong. Ini simulasi konflik yang aman. Lalu hari Sabtu, baru deh eksplorasi luar ruang. Dan ini nggak butuh biaya mahal. Anak usia 3 atau 4 tahun itu kasih aja kardus ajaib bekas mesin cuci. Jadi pesawat luar angkasa ya? Iya, ayah tinggal jadi kopilotnya. Atau main petak umpet. Ternyata petak umpet itu ngelatih rasa aman ya, objek permanen. Betul, mereka sadar walau ayah nggak kelihatan, ayah nggak benar-benar hilang dan bakal balik lagi. Itu fondasi rasa aman. Ada juga metode shadowing buat akhir pekan. Daripada anak dikasih HP pas ayah lagi nyuci mobil, jadikan mereka asisten. Anak-anak justru ngerasa bangga dilibatin dalam pekerjaan pria dewasa. Oke, jadi apa arti dari semua ini? Mari kita bawa obrolan ini sedikit lebih mendalam. Karena setiap pria yang jadi ayah, itu kan bawa semacam ransel emosional dari masa lalu ya. Betul, dan ini penting banget. Kalau di ransel itu isinya pola asuh yang keras dari ayahnya dulu, atau teriakan-teriakan masa lalu. Disinilah kita bicara soal konsep cycle breaker, pemutus siklus. Ada ilmu epigenetik yang bahas soal hantu di kamar bayi. Hantu di kamar bayi? Maksudnya trauma masa lalu yang diturunkan? Tepat, kalau seorang ayah nggak sadar dan nggak nyembuhin luka masa kecilnya, dia bisa tanpa sadar nurunin pola toksik itu ke generasi berikutnya. Mengakui luka ini bukan berarti kita durhaka sama orang tua kita di masa lalu. Tapi lebih ke keberanian buat nggak ngulangin hal yang sama. Persis. Nah, ujian paling berat buat mutusin siklus ini biasanya pas anak lagi tantrum kan? Oh, tentu. Ego kita langsung kepancing. Kita pengennya ngebentak biar mereka diam. Tapi sains bilang itu salah besar. Kenapa tuh? Saat anak tantrum, bagian prefrontal cortex mereka, yaitu pusat logikanya, itu mati total. Yang ambil alih adalah otak reptil atau brainstem, mode bertahan hidup. Fight, flight, atau freeze. Jadi ngasih nasihat sambil marah-marah itu percuma. Nggak ada yang bakal masuk ke memori. Logikanya lagi korslet. Pantesan di sumber ini disarankan, jadilah gunung yang tenang. Pas anak lagi jadi badai, ayah nggak boleh ikut jadi badai. Ayah harus jadi gunung yang kokoh, tempat badai itu meredah. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini sejalan dengan gaya pengasuhan otoritatif dari psikolog Diana Baumrind. Otoritatif, bukan otoriter ya, beda tuh. Beda jauh. Otoriter itu ngandalin kemarahan dan rasa takut. Kalau otoritatif tegas namun tetap hangat. Ada batasan tapi ada kasih sayang. Taktik praktisnya juga keren. Ada pelukan 8 detik,
Nggak cuma pelukan kilat, tapi tahan 8 detik buat memicu pelepasan oksitosin secara masif. Menurunkan stres seketika. Terus teknik eye level. Turunkan badan, sejajarkan mata saat dengerin anak. Biar kita nggak kelihatan kayak raksasa yang menakutkan, tapi jadi sahabat. Sangat berdampak. Nah, sekarang kita masuk ke satu jawaban mengejutkan dari dokumen ini. Saya kira hadiah terbaik dari ayah itu asuransi pendidikan yang mahal. Ternyata bukan itu. Ternyata hadiah terbaik untuk anak adalah mencintai ibu mereka dengan sungguh-sungguh. Yah, dari sisi neurologi di Universitas Stanford, ini fakta keras. Rumah yang penuh konflik itu mengaktifkan amigdala pada anak. Pusat ancamannya nyala terus ya. Betul. Kalau itu nyala terus, otak kebanjiran hormon stres yang namanya kortisol. Dan secara harfiah, kortisol berlebih bisa merusak sel-sel di hipokampus. Pusat memori dan belajarnya anak jadi rusak cuma karena orang tuanya sering berkonflik. Tepat. Makanya ayah harus ngambil alih beban mental atau mental load istri tanpa disuruh. Hal-hal kayak nyuci piring malam-malam, mandiin anak. Kalau ibu ngerasa didukung penuh, ibu akan jadi lingkungan paling subur buat anak bertumbuh. Dan ini juga soal kebutuhan fitrah yang spesifik gender. Oh, beda ya antara anak laki-laki dan perempuan? Beda. Anak laki-laki itu diatur hormon testosteron, butuh penyalur agresi. Ayah yang tenang saat ngajak main fisik itu jadi contoh pengendalian diri buat si anak laki-laki. Kalau anak perempuan? Dia butuh ayah sebagai perisai dari father hunger. Ayah adalah standar, menetapkan standar tinggi bagaimana kelak dia harus diperlakukan oleh seorang pria. Supaya nggak gampang tergiur validasi murahan di luar sana ya. Karena standar di rumah udah tinggi. Tepat sekali. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya buat Anda para pendengar, menjadi ayah itu bukan sekedar takdir biologis. Ini jabatan seumur hidup. Anda ini pembangun jiwa, arsitek peradaban yang mulanya dari balik pintu rumah Anda sendiri. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita semua. Pada akhirnya, warisan terbesar apa yang kebal inflasi? Jawabannya adalah memori di kepala anak. Seperti yang dibilang di dokumen ini, pengasuhan ini urusan yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Tugas untuk mastiin anak ngerasa aman dan terbimbing nilai spiritualnya. Kami berterima kasih banget Anda udah luangin waktu buat dengerin dan berinvestasi pada pengetahuan ini. Dedikasi Anda untuk selalu belajar jadi yang terbaik buat keluarga itu luar biasa. Dan sebelum kita berpisah, coba Anda renungkan satu hal ini. Bayangkan, 30 tahun dari sekarang, kalau anak Anda diminta menulis biografi singkat tentang siapa Anda, berdasarkan persis apa yang Anda lakukan hari ini, apakah judul buku itu akan bercerita tentang pria yang selalu sibuk menatap layar, atau tentang seorang pahlawan yang selalu punya sisa waktu 15 menit untuk menjadikan mereka pusat semestanya? Pilihan judul itu sedang Anda tulis hari ini. Sampai jumpa di Bedah Mendalam kita selanjutnya.